Oh yang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya anak orang ini kurang semangat. Apa karena virus corona jadi kurang semangat? Iya Pak. Oke, untuk membuat kita semangat, kalau mau bilang I'm ready, kalian jawab ready. Allah Akbar. Iya Pak. Are you ready? Ready. Allah Akbar. Kurang semangat sekali lagi. Are you ready? Ready. Allah Akbar. Siap ya teman-teman Pak? Alhamdulillah Pak. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang kita belajar? Sampai. Nggak ada yang tahu kan? Enggak Pak. Sebelum kita belajar, ada baik kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, sebelum kita belajar, mari kita doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir? Yang hadir Pak, banyak Pak yang hadir Pak. Mbak, satu orang Pak Ijo. Saya kamu tiga cuma. Oh iya. Ini soal apa ya? Jadi Pak Ijo kemana? Pak Ijo dia Corona Pak. Mungkin dia berhalangan hadir kan? ya Pak. Karena kita tidak ada yang tahu kita belajar tentang apa ini, Bapak mengasih satu video atau satu lagu. Mungkin dari kita melihat video ini, kita tahu akan belajar apa pada hari ini. Boleh lihat ya, pahami lagu dan videonya.
bagi utusan Tuhan, yang Tuhan bagi utusan juga empat. Sifat yang wajib bagi utusan. Oke, sampai situ aja. Jadi, apakah anak-anak Bapak sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Bapak Apa tuh, Asmul? sifat-sifat wajib dan yang tidak wajib. Dan wajib bagi siapa, Asmul? Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi kita pada hari ini akan mempelajari tentang meneladani sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul dan sifat yang tidak wajib. Apa aja tadi sifat wajib bagi Rasul? Wajib, siddiq, fatana, taklim, amanah. Apa itu sifat wajib? Ada yang tahu? Sifat wajib yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul, sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang pasti tidak mereka melekat pada diri seorang nabi atau Rasul. Pintar Rasul, bikin apa dulu? Jadi Rasul itu memiliki sifat wajib dan sifat yang tidak wajib baginya. Sifat wajib bagi Rasul merupakan sifat yang pasti dimilikinya. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang pasti tidak terlekat pada dirinya. Ada itu pengertian dari Rasul? Atau dia? Rasul adalah manusia pilihan yang dipercaya Allah untuk menerima wahyu dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada umatnya. Beda sama Nabi yang untuk dia dan kaumnya. Ya, berikan hapus juga untuk dia. Jadi Rasul itu adalah makhluk Allah pilihan oleh Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya melalui malaikat Jibril dan kepada Rasulnya. Apa saja tadi sifat wajib Rasul? Pertama apa? Siddiq. Siddiq. Kedua, amanah. Fatana. Pintar-pintar nama Pak ya. Masya Allah. Yang pertama Siddiq. Siddiq itu artinya Benar Pak. Nah, jadi kalau Rasul pasti Siddiq. Jadi Bapak tanya nih, siapa orang pertama kali yang mendapat gelar Siddiq kecuali Rasul? Ada yang tahu? Tahu Pak? Abu Bakar. Di mana tahunya? Kemarin membaca dari buku Pak. Baca buku. Mantap. Ternyata Bapak ini belajar percaya. Jadi Siddiq itu artinya benar. Segala perkataan Nabi dan Rasul adalah benar. Mustahil bagi seorang Nabi itu menjadi pembohong. Karena setiap perkataan dan perbuatan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Siddiq ini terkandung dalam surah Maryam ayat 41 yang artinya dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Apa contoh dari sifat Siddiq? Contoh, contohnya. Contohnya dari sifat Siddiq ini Pak. Misalnya kita makan gorengan kan Pak di warung misalnya. salah. Itu. Iya Pak. Siddiq benar. Benar. Kalau kita ke warung kan bisa. Benar Pak. Itu jelaskan Pak. Ini agak ragu Pak antara Jadi benar dan jujur Pak. benar. Iya kan? Jadi orang Siddiq itu Kalau misalnya seperti yang Asal tadi bilang,
Orang pertama kali yang mendapat gelar rasul itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar pada zaman dahulu orang itu tidak ada yang mempercayai Rasulullah. Hanya Abu Bakar yang membenarkan bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah dan membenarkan kata-kata Rasulullah. Makanya Abu Bakar mendapat gelar Siddiq. Oh iya Pak, betul Pak. Kalau untuk sekarang benar, misalnya teman kita berkelahi, yang ini dia dipukul, terus kita membantu yang benar untuk melerai, bukan untuk bantu mukuli. Oh iya Pak. Ada yang begitu Pak. Jangan, itu tidak boleh. Kalau untuk bantu mukuli tidak boleh, tapi membantu melerai untuk membela kebaikan itu yang benar. Yang kedua, Amanah. apa itu amanah? Amanah itu orang yang bisa dapat dipercaya Pak, memegang amanah sebuah amanah kita kayak itu. Ya, contohnya dia kan kemarin ada dia kalau saya ini Pak, kemarin ada saya suruh jagain gorengan saya Pak. Jadi dia benar-benar dijaganya Pak, dari makannya gitu Pak. Berarti teman-teman Rasul itu orang yang mana ya? Jadi Rasul itu amanah yang nanti dapat dipercaya. Karena Rasul dan Nabi itu utusan Allah, pasti Nabi dan Rasul itu adalah orang yang dapat dipercayai oleh umat-umatnya. Tablik, ketika itu tablik, apa pengertian dari tablik? Berarti dapat menyampaikan, Pak. Dapat menyampaikan apa nih? Kalau Menyampaikan wahyu, kalau itu menulis barang amanah yang tidak disampaikan ke orang, dapat sampaikannya. Contohnya? Benar Pak. Dia kayak kalau misalnya Asrul menyampaikan ke mamanya, kalau dia sambil Betul. Tablik artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul selalu menyampaikan wahyu kepada umatnya, tidak satu ayat pun yang akan disembunyikannya. Jadi orang yang tablik ini orang yang tidak menyimpan perasaannya, selalu disampaikannya, walaupun sedih dia sampaikannya, walaupun dia senang sampaikannya, tidak ada yang disimpan gitu. Patona? Contohnya itu cerdas, Pak, pintar, ya kan? Cerdas, patona itu berarti cerdas. Sebagai bukti kecerdasan para nabi dan rasul terlihat pada peristiwa ketika terjadi suatu perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendak masing-masing untuk meletakkan al-hajar aswad atau batu hitam di atas Ka'bah, dan Rasulullah menengahi dengan semua kelompok yang berseteru supaya memegang ujung dari kain, dan kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat kain tersebut hingga sampai di atas Ka'bah. Itulah bukti betapa cerdasnya Rasulullah. Jadi dengan dipegangnya kain Hajar Aswad itu, di situ bentuk kecerdasan Rasulullah untuk supaya tidak ada pertengkaran. Jadi adil ya kan, semua megang Semua gitu Pak. ya. Jadi adil. Ya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Kalau saya Pak, misalnya Atau apa yang bertanya? Bapak yang bertanya Pak. Bertanya tunggu ya, pikir dulu. Seandainya ada teman kalian, jadi maling di maling, Ya, mencuri Pak. ya mencuri, masalah mencuri, mencilok. Jika ada teman kalian yang maling atau mencuri, dia lagi dikejar sama warga nih. Ya. Jadi dia bersembunyi di rumah kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, misalnya dia
Contoh dia mengamanahkan kepada kita dan minta usaha siapa, itu amanah kan Pak. Tapi karena itu keburukan, jadi kita kasih tahu gitu, Pak. Tapi kan apa nggak boleh kita membela dia pada saat itu daripada dia dipukuli? Ya kan ada dalam suatu hadis kan Pak, misalnya kita tidak boleh melakukan perbuatan tidak baik itu Pak, kan ibaratnya membela yang tidak benar gitu Pak. Ya. Kalau dipukuli misalnya masalah dipukuli pasti kan sudah ada pihak wajib yang menanganinya Pak. Gitu Pak. Oke, terima kasih atas jawaban Nasul. Sangat baik jawabannya. Saya berikan aplaus untuk Nasul. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya tentang sifat dari sifat Rasul? Pak, Ya silakan dia. tadi kan di video itu ada tentang sifat-sifat yang tidak yang sah bagi Nabi dan Rasul. Ya. Tapi Bapak nggak ada jelaskan apa itu Pak? Kami penasaran Pak. Jadi untuk sifat mustahil bagi Rasul akan kita jelaskan pada minggu depan. Untuk minggu ini kita bahas dulu sifat wajibnya. Kalau semuanya kita bahas nanti habis waktunya. Emang minggu depan masih ada? Masih. Masa? Masih. Ada yang ingin bertanya atau kita tonton video lagi? Enggak ya Pak. Kepada Ini yang video itu Pak. kepada satu video tentang sifat meneladani sifat Rasul. Ada yang ingin nonton? Kalau nonton kita tonton, kalau tidak akan kita tutup. Ya itu Pak. Tapi videonya kan ada dua gitu Pak. Satunya itu minggu depan aja kan Pak, ya kan? Mantap ya Pak. Karena kita meneladani sifat Rasul, nah ini sifat wajibnya kita meneladani. Bapak kembalikan kepada kalian. Kalau mau tonton, kita tonton. Kalau enggak, ya silakan. Ya untuk minggu saja Pak. Untuk minggu besok. Udah mau habis Pak. Iya Pak, ini belum makan Pak lapar kan Pak. Oke, Ya. Pak, lapar juga kan Pak. Kalau Siapa untuk- mungkin itu Pak? Untuk video, oke, Bapak. Kita putar untuk minggu depan. Ingat kan Bapak ya? Iya Pak. Iya Pak. Kalau ini video, apalagi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita telah mengetahui apa saja sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu siddiq, amanah, fatona, sadik. Ya. Dan sifat mustahilnya akan kita bahas untuk minggu depan. Siddiq itu artinya benar, fatona itu artinya apa arti fatona tadi? Cerdas. Batona Sadik menyampaikan, fatona cerdas, amanah dapat dipercaya. Gimana nih baru belajar udah tahu? saya kan sih kalau saya ini Pak agak lain gitu Pak. Tahunya. Jadi untuk tugas minggu depan coba kalian buat apa itu, coba jelaskan pengertian siddiq, amanah, fatona beserta contohnya di kehidupan yang sekarang, jangan pada zaman musuh. Oh gitu Pak. Oke, Iya Pak. sampai Sampai Pak. jam kita habis. Nanti Pak, udah jam 12 Pak. Oke, karena waktu telah habis juga, maka pertemuan kita pada ini kita sampai di sini dulu. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kapan dulu berdoa?